Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai generasinya, generasi Pak Dekan, generasi muda ke bawah, pakai teknologi maju. Saya mempertahankan generasi tua, masih pakai tek. Kita menghormati yang tua, menghargai yang muda. Alasan. Yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada dengan seluruh jajarannya yang insya Allah nanti hadir. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat. Yang saya hormati Dekan, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris departemen, para ketua dan sekretaris program studi, serta pengelola unit. Yang saya hormati para dosen, tenaga pendidikan atau tenaga profesional, para mahasiswa, ibu-ibu dharma wanita, termasuk Bu Halim. Itu kalau tidak dapat disposisi, ditolak seluruh pidato. Sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang berbahagia. Tentu juga para undangan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Serta tentu tidak lupa kita untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, Selasa 19 September 2023, kita dapat bersilaturahim lalu berkumpul dalam rapat terbuka Senat FEB-UGM yang merupakan rangkaian dari acara Dies Natalis ke-68 FEB-UGM. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Senat dan Dekan FEB-UGM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato atau orasi ilmiah ini pada hari ini dalam rangka menyambut puncak acara Dies Natalis ke-68 FEB-UGM kita. Perkenankan saya menyampaikan pidato atau orasi ilmiah saya dengan judul Perspektif Teori Keagenan dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Kesejahteraan versus Korupsi. Mudah-mudahan kuat, ditarget panitia tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena SBU-nya 35 menit. Hadirin yang saya hormati dan muliakan. Salah satu dari banyak definisi tentang negara adalah bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Kata kunci utama dalam hal ini adalah bahwa negara merupakan sebuah organisasi. Negara memiliki unsur-unsur yang mencakup rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Rakyat atau penduduk merupakan anggota dari organisasi yang bernama negara. Untuk melaksanakan jalannya organisasi negara, negara perlu pemerintah. Pemerintah diperlukan untuk berfungsinya sebuah organisasi yang bernama negara. Negara sebagai organisasi mempunyai fungsi melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang. Dengan demikian, sebuah negara dapat dipastikan
mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar dengan segala aturan perundangan di bawahnya. Organisasi dapat dikelompokkan pada organisasi publik dan organisasi privat atau bisnis. Valentino 2021. Organisasi publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari profit. Organisasi privat atau disebut juga organisasi bisnis adalah organisasi yang ditujukan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Negara atau pemerintah termasuk dalam organisasi publik. Hadirin yang berbahagia, salah satu negara di antara tidak kurang dari 195 negara di muka bumi ini adalah negara Indonesia dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Indonesia memiliki luas wilayah lebih kurang 5,2 juta kilometer persegi. Mohon dihafal ya. Luas wilayah kurang lebih 5,2 juta kilometer persegi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Penduduknya saat ini sudah lebih dari 270 juta jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian, maka sesuai dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia dibagi-bagi ke dalam wilayah provinsi dan wilayah provinsi dibagi-bagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Hingga saat ini ada 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Pembagian yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menimbulkan istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Keberadaan NKRI tidak lepas dari perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing selama ratusan tahun. Pada 17 Agustus 1945, perjuangan tersebut telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini mengandung makna yang sangat jelas bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan utama, melainkan hanyalah sebuah pintu gerbang, titik awal atau titik tolak untuk menuju tujuan negara yang paling utama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dilakukan pembangunan. Pembangunan memerlukan dana atau uang yang tentu harus dikelola dengan baik. Namun sampai dengan 78 tahun kemerdekaan negara Indonesia, di tengah kemajuan pembangunan yang sudah dicapai, kesejahteraan yang dicita-citakan nampaknya masih belum dapat terwujud sepenuhnya sesuai dengan harapan. Tercatat lebih dari 26,36 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan per September 2022, menurut data BPS. BPS juga mencatat masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Selain itu, terdapat sekitar 83,7 ribu anak mengalami putus sekolah di seluruh Indonesia, dan banyak diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Angka balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Distribusi pasokan pangan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan timpangnya harga pangan antar wilayah. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk membeli makanan bergizi menjadi rendah dan pada akhirnya akan memperparah tingkat kemiskinan dan balita stunting. Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dicita-citakan oleh negara masih belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencapai cita-cita atau tujuan bernegara tersebut, sejak reformasi berbasis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah menyusun rencana kerja berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Rencana kerja tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP untuk periode tahunan. Rencana kerja tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana kerja di masing-masing kementerian atau lembaga dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja di tingkat pemerintah daerah. Dari rencana tersebut dibuat kegiatan dan anggarannya. Untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan negara yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang dituangkan dalam APBN, APBD, bahkan sampai APBDes. Dengan demikian, APBN dan APBD serta APBDes merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hadirin yang saya muliakan, secara umum pendirian negara bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi rakyatnya di tengah 2020. Kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang akan terus diperjuangkan sepanjang waktu selama negara masih berdiri, hingga setiap rakyat Indonesia benar-benar memperoleh dan merasakan kesejahteraan tersebut. Bastian 2016 mengungkapkan bahwa organisasi publik perlu mendefinisikan bentuk kesejahteraan yang ingin dicapai dan menetapkan batas minimal dari kesejahteraan tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah negara kesejahteraan yang ideal. Dengan demikian, negara Indonesia perlu memberikan definisi atas konsep kesejahteraan yang ingin dicapai dan bagaimana indikator atau batas minimal kesejahteraan tersebut. Memang Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan definisi secara khusus tentang makna kesejahteraan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia. Namun, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal per pasal, terdapat beberapa komponen yang dapat dianggap sebagai indikator terwujudnya kesejahteraan rakyat. Misalnya, terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Terpenuhinya hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan, pasal 31. Terpenuhinya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pasal 28H. Terjaminnya kemakmuran rakyat baik dari aspek ekonomi maupun sosial, pasal 33 ayat 3. Dan seterusnya. Pasal 6. Terpenuhinya hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan, pasal 28G. Terpenuhinya hak untuk memeluk agama, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan sebagainya, pasal 29 ayat 2. Untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut, tentu bukanlah pekerjaan ringan. Diperlukan waktu dan dana yang cukup dan dengan manajemen atau pengelolaan yang memadai. Dari aspek dana atau hal keuangan, dalam bab 8 pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sudah disebutkan bahwa APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari perintah Undang-Undang Dasar 45 tersebut, maka pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab sudah menjadi kewajiban pemerintah guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
orang ekonomi sudah mayoritas sejahtera Pak. Gubernur kepala BI Jogja. Karena sekurang-kurangnya sudah punya Mercy Pak. Saya lihat banyak yang parkir Mercy, generasi mudanya Pak. Hadirin yang berbahagia, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala proses terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan bernegara tersebut dapat kita sebut dengan istilah manajemen keuangan sektor publik atau public financial management. Manajemen keuangan sektor publik mengambil penekanan pada aspek manajerial dalam penerapan kebijakan manajemen keuangan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang kegiatan organisasi publik atau khususnya pemerintah atau negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan definisi perbendaharaan negara sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APBN atau APBD adalah alat yang digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara tersebut. Struktur APBN dan APBD terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sehingga ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik sangat berkaitan dengan penerapan kebijakan terkait ketiga aspek tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah melalui berbagai dinamika pemerintahan, perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia juga melahirkan sistem pemerintahan desa atau deso ya, sebagai lingkup terkecil dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, desa juga memperoleh alokasi sumber daya keuangan untuk dikelola. Pengelolaan keuangan desa tersebut juga dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang tertuang dalam APBDes. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik juga mencakup pengelolaan keuangan pada tingkat desa. Saya tambahkan itu tadi yang dilaporkan Pak Dekan, EPBUGM itu juga sudah sangat banyak membantu sistem keuangan desa, Siskodes. Itu perlu ditepuk tangan Pak Ketua Senat. Kita sudah membantu desa. Yang belum bantu kita Bank Indonesia. Bercanda ya Pak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden tersebut terpisah dengan kelembagaan dari parlemen yang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada prinsipnya, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden selaku eksekutif, sedangkan DPR berperan selaku legislatif yang berwenang dalam pembentukan undang-undang bersama presiden sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif. Segala urusan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penentuan program pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan pelaksanaan pemerintahan, hingga pengangkatan pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan merupakan wewenang presiden dengan melibatkan persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat. Pemisahan kekuasaan antara keduanya dalam pemerintahan dibuat agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, checks and balances, tanpa mengganggu kedudukan presiden dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam menjalankan kewenangannya terkait pengelolaan keuangan, presiden selaku kepala eksekutif mendelegasikan dan menyerahkan sebagian kewenangannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan sebagai berikut. Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer, yaitu sebagai seorang manajer keuangan negara pemerintah Republik Indonesia. 2. Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian selaku pengguna anggaran, pengguna barang, kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya, dan setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operating Officer untuk suatu bidang pemerintahan tertentu. 3. Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Wah, ada kesempatan untuk minum. Boleh ya? Ini baru terasa tua ya. Hadirin yang terhormat, sistem pemerintahan suatu negara akan berdampak pada manajemen keuangan yang diterapkan. Setiap negara memiliki karakteristik pemerintahan tertentu yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Indonesia sebagai negara kesatuan menghadapi kondisi yang sama. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan guna mencapai tujuan bernegara. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk mampu menyediakan layanan kepada masyarakat secara merata. Tadi juga sudah dilaporkan, FEDUGM kan dukung ya, sudah 27 provinsi ya. Mahasiswa kita ada berasal 29 mengikuti itu. Oleh sebab itu, pemahaman dan pembahasan tentang manajemen keuangan sektor publik dalam sistem pemerintahan Indonesia masih perlu ditingkatkan, termasuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Semua itu tentu berbasis teori. Ada berbagai perspektif teori yang dapat menjelaskan manajemen atau pengelolaan keuangan negara atau publik. Pada orasi ini dikemukakan dari perspektif teori keagenan. Ini agak sedikit teori, mohon bersabar. Jadi kuliah umum. Ya, dibagi yang belum nyanda ya terima apa adanya ya. Yang ngomong juga belum tentu ngerti. Salah satu dari teori-teori terkait manajemen atau pengelolaan negara adalah teori keagenan. Teori keagenan yang dimulai Jensen dan Mackling tahun 1976 menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara prinsipal dan agen dalam sebuah organisasi bisnis atau perusahaan yang mempunyai kecenderungan terjadi asimetri informasi dan konflik kepentingan, sehingga mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara sebagai organisasi publik, rakyat selaku pemegang kedaulatan bertindak sebagai pemilik dan pemerintah selaku eksekutif bertindak sebagai agen yang mengelola sumber-sumber dana yang diserahkan oleh rakyat.
Oleh karena itu, rakyat yang telah mempercayakan dana atau uang pajaknya kepada pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan dana atau anggaran tersebut agar tidak disalahgunakan dan memastikan anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah selaku agen berusaha memenuhi kepercayaan publik dalam mengelola dana anggaran secara akuntabel dan transparan melalui manajemen keuangan yang baik. Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak prinsipal membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain, agen, dengan harapan bahwa agen akan bertindak melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Lufia dan McCubbin tahun 2000 menyatakan, delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf. Menurut Ross tahun 1973, contoh-contoh hubungan prinsipal agen sangat universal, termasuk dalam kasus perwakilan di parlemen seperti yang dimukakan oleh Kenneth R. dalam McDowell 1983. Political representation is an outstanding example of the principal agent relation. Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik organisasi publik maupun privat. Lane menganalisis bagaimana aplikasi teori prinsipal agen dalam sektor publik, khususnya pemerintah. Menurut Lane, negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan keagenan di sektor publik. Selamat datang Bu Rektor dan rombongan. Mudah-mudahan tambah sejahtera dengan kedatangan Bu Rektor. Mohon SBU dinaikkan. Baik, saya teruskan. Ini saya diingatkan waktunya tinggal 5 menit. Tak bisa. Karena tadi dekan itu lebih 10 menit. Saya perhatikan jam. Saya ikuti jamnya. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak puas saya ya. Mudah-mudahan masih dalam kendali ya. Sampai mana tadi? Baik, saya ulangi. Menurut Lane tahun 2000, negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan keagenan di sektor publik. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mao tahun 1944 tentang konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan penjelasan teori keagenan. Menurut Beckman dan Lane tahun 1990, rangka prinsipal agen adalah pendekatan yang sangat menjanjikan dalam menganalisis komitmen-komitmen dalam kebijakan publik karena dapat menjelaskan masalah-masalah dasar kebijakan publik dalam suatu kerangka yang terintegrasi. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan masalah-masalah kontrak yang mendasar yang terjadi karena adanya asimetri informasi, moral hazard, bounded rationality, dan adverse selection. LG dan Jones tahun 2000 mengembangkan teori prinsipal agen dengan memberikan penekanan pada isu prinsipal drift, yakni ketika prinsipal gagal memenuhi kesepakatan pendelegasian yang sudah disepakati.
Mereka menamakan konsep tersebut sebagai Principal Centered Principal Agent Theory. Hubungan keagenan sendiri dapat dijelaskan secara normatif atau positif. Secara normatif, referensi prinsipal dan agen adalah sama. Sementara secara positif, kedua belah pihak memiliki preferensi yang berbeda. Dengan demikian, apabila dilihat dari perspektif positif, maka agency drift dan principal drift bisa terjadi. Menurut Anvik et al. 2001, Principal Agent Model merupakan rangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik yang memiliki dua kemungkinan kondisi, yakni satu, terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren, dan dua, prinsipal kemungkinan juga korup dan tidak bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi memenuhi kepentingan pribadinya yang lebih sempit. Christensen tahun 1962 menyatakan teori prinsipal agen dapat menjadi alat analisis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik. Sedangkan Smith dan Bertozzi tahun 1958 berpandangan bahwa hubungan kontraktual secara implisit dan eksplisit meliputi proses pembuatan anggaran, sehingga teori prinsipal agen dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan model-model yang lebih inklusif dan akurat dalam semua tahapan penganggaran publik. Aplikasi model-model prinsipal agen oleh praktisi menawarkan suatu alat analisis yang lebih powerful untuk penyiapan dan pelaksanaan anggaran publik. Von Hagen 2002 menyatakan bahwa politisi berkepentingan dengan memaksimalkan prospek untuk dipilih kembali, dan birokrat terutama berkepentingan dengan memaksimalkan kenikmatan yang berasal dari pemanfaatan fasilitas tempat kerja. Hadirin yang berbahagia, fokus teori keagenan adalah simetri informasi. Agens mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memonitor kinerja agen dan untuk menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien. Inilah yang disebut dengan biaya keagenan. Menurut Mo tahun 1984, terdapat berbagai hubungan keagenan dalam penganggaran di pemerintahan, yakni antara pemilih legislator pemerintah, menteri keuangan pengguna anggaran, perdana menteri birokrat, dan pejabat pemberi pelayanan. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Gilardi 2001 yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian, yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Strom tahun 2000 menyatakan bahwa representatif atau perwakilan dalam demokrasi dicirikan oleh suatu hubungan pendelegasian dari pemberi suara voter kepada pelaksana pemerintahan yang dapat dibagi ke dalam 4 bentuk hubungan, yakni dari voters kepada perwakilan terpilih, dari legislatur kepada eksekutif, terutama kepala pemerintah, dari kepala pemerintah kepada kepala departemen, dari kepala departemen kepada pelaksana pelayanan publik. Setidaknya terdapat 4 ciri pendelegasian dalam demokrasi modern. 1, adanya prinsipal dan agen. 2, kemungkinannya terjadi konflik kepentingan. 3, adanya asimetri informasi. Dan 4, prinsipal berpeluang mengurangi masalah keagenan. Oleh karena itu, Casper dan State tahun 1999 mengingatkan bahwa agen pemerintahan, anggota legislatif, menteri atau pejabat yang ditunjuk, khususnya melalui pembuatan kebijakan dan peraturan, senantiasa menghadapi godaan untuk bertindak bagi kepentingan pribadinya. Adanya asimetri informasi di antara eksekutif legislatif dan legislatif pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya oportunisme dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hadirin yang mulia, hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, legislatif, dan pemilih. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai expert agen untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Oleh karena publik adalah prinsipal bagi eksekutif dan legislatif, maka publik disebut juga sebagai the ultimate principle. Dalam konteks pembuatan kebijakan publik di pemerintahan, termasuk penganggaran, oportunitas agen dapat berupa rent seeking ataupun korupsi. Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses pengalokasian sumber daya, maka keputusan yang mendominasi adalah keputusan politik
bukan ekonomi atau administratif, sehingga disebut korupsi politis. Ketika dilakukan setelah anggaran ditetapkan atau saat anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau administratif lebih dominan daripada keputusan politik, sehingga oportunitas ini disebut korupsi administratif. Legislatif yang memiliki kekuasaan sangat besar akan sangat dominan dalam pengalokasian sumber daya selama proses penyusunan anggaran. Meskipun dalam konteks hubungan kehakiman, legislatif adalah prinsipal bagi eksekutif. Di sisi lain, legislatif sebagai agen dari publik akan mengutamakan kepentingan pribadinya melalui pembuatan kebijakan yang dibuatnya, walaupun secara normatif legislatif adalah representasi dari kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendelegasian sangatlah problematis dan mengandung risiko. Konflik kepentingan adalah endemik dari penganggaran publik. Hal ini disebabkan ketidakcukupan dana yang tersedia untuk memenuhi semua permintaan, sehingga menimbulkan persaingan untuk memperbuatkannya. Oleh karena itu, mengontrol konflik tidak mudah, khususnya ketika kondisi di pemerintahan dan pelayanan publik membutuhkan sumber daya yang besar, sementara keuangan pemerintah dalam posisi sulit, fiscal stress. Menurut Lendo 2002, the state budget as a contract under which the people of the country puts up resources to the government which employ this to supply goods and services. Sesungguhnya pemerintah dapat mempercepat pembangunan ekonomi melalui pembuatan keputusan yang tepat untuk mengalokasikan belanja publik. Sayangnya banyak yang tidak tepat. Ketidaktepatan alokasi anggaran ini sudah dianggap biasa. Pengalokasian yang tepat dapat mengatasi kegagalan pasar yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan, seperti ketidakmampuan masyarakat miskin untuk bersekolah dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hadirin yang berbahagia, seperti telah dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara tidak lain adalah pengelolaan APBN termasuk APBD dan juga APBDes. Selanjutnya dengan menggunakan teori keyakinan maka dapat dipahami bahwa adanya problem keyakinan dan penyalahgunaan pada pengelolaan keuangan negara, APBN, APBD, APBDes atau korupsi. Nilai nominal dari APBN, APBDes bukanlah suatu jumlah yang kecil. Data APBN dalam 10 tahun terakhir menunjukkan jika pada tahun 2013 pendapatan negara ada 1.520 triliun menjadi 2.266 triliun di tahun 2022. Belanja negara pada tahun-tahun tersebut menunjukkan masing-masing 1.726 triliun menjadi 3.106 triliun. Begitu juga untuk APBD dan seterusnya. Dapat dilihat grafiknya di layar mungkin. Nah, itu ada grafik. Ketua, sekretaris, dan para anggota Senat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana dikemukakan di awal orasi ini, kesejahteraan yang diimpikan belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Salah satu penyebabnya adalah adanya penyalahgunaan atau fraud dalam pengelolaan keuangan negara seperti korupsi dengan modus yang beragam. Data Indonesia Corruption Watch 2022 menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga meningkat secara signifikan, yakni dari 6,5 triliun di tahun 2017 mencapai 29,43 triliun di tahun 2021 sebagaimana yang disajikan di dalam grafik. Apabila dilihat dari modusnya, kasus korupsi yang paling banyak terjadi adalah dengan modus penyalahgunaan anggaran, yakni terdapat 133 kasus pada tahun 2021 dengan perkiraan nilai kerugian negara sebesar 945,26 miliar, dan di urutan kedua adalah modus kegiatan proyek fiktif, yakni 109 kasus dengan perkiraan nilai kerugian negara sebesar 747,13 miliar dan disajikan dalam tabel 4 di pidato saya. Hadirin yang terhormat, dikit lagi ya. Rangkuman dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas adalah persepsi teori keagenan yang melibatkan hubungan prinsipal dan agen pada pengelolaan negara, kesejahteraan, dan korupsi sebagaimana judulnya. Itulah konsep pidatonya. Belajarnya bertahun-tahun. Ketua dan Anggota Senat, hadirin yang mulia, Bu Rektor dengan segala jajarannya, pada bagian terakhir dari orasi ini, kan masih 5 menit, baru dibuka ininya. Pada bagian terakhir dari orasi ini, izinkan saya ingin mengungkapkan sedikit terkait seringnya pertanyaan yang muncul. Mengapa, biasanya mahasiswa tanya, mengapa
fraud berupa korupsi masih terus terjadi dan sulit sekali diberantas di negara kita tercinta ini. Banyak teori atau model fraud yang sudah dikembangkan yang menjelaskan penyebab korupsi. Ada teman-teman ahlinya di sini, antara lain Dr. Riyad. Salah satunya adalah fraud square model. Ini yang terbaru dari Saluja et al. 2022. Saluja menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor penyebab terjadinya fraud, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan integrity. Saya ingin menekankan yang integrity. Ada gambarnya di modelnya itu. Saluja menyatakan bahwa terjadinya fraud, korupsi, disebabkan oleh faktor pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Namun, jika individu memiliki integritas, nilai moral, dan etika, maka individu tersebut pasti akan terhindar dari perilaku fraud. Sebaliknya, individu yang memiliki integritas rendah akan lebih mudah terdorong untuk melakukan fraud. Fauziah dan Halim 2023 memperoleh bukti empiris tentang faktor ini tersebut dalam penelitian mereka atas korupsi dana desa di sebuah kabupaten di provinsi besar di Indonesia dengan menggunakan fraud square model. Silahkan tebak sendiri kabupaten mana ya, provinsi mana gitu ya. Ketua Senat dan para hadirin yang saya hormati, orasi ini dicukupkan pada titik ini karena sudah kurang 2 menit. Karena diskusi atas usaha pencapaian pengelolaan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan, yang terhambat karena adanya fraud berupa korupsi, masih akan dihadapi di masa mendatang. Namun setidaknya orasi ini mengingatkan bahwa dengan mengacu pada fraud square model, kita sangat memerlukan usaha peningkatan integritas. Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang baru disetujui, telah dicanangkan salah satu transformasi, yaitu transformasi tata kelola, yakni peningkatan pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas. Sebuah tugas masa depan yang wajib didukung. Oleh sebab itu, kita di perguruan tinggi, khususnya FEB UGM, sudah seharusnya untuk terus memegang teguh nilai atau value yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga, ya, yaitu nilai dasar integritas seperti yang tercantum dalam rencana strategi di FEB UGM ini. Kita wajib berkontribusi dalam rangka peningkatan integritas dimaksud untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Tinggal 10 detik. Sabar ya, saya haus. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Senat FEB UGM dan Dekan FEB UGM yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan orasi ilmiah ini. Supaya diketahui, kesempatan ini hanya sekali dalam seumur hidup. Tidak mungkin tahun depan saya disuruh lagi. Kecuali SBU-nya naik 100 kali, saya baru mau. Ini membuat saya 2 bulan kurang tidur. Karena ditagih Pak Agus, judulnya apa? Terima kasih kepada semua pihak atas bantuan tersusunnya orasi ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan orasi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Amin. Saya memohon maaf. Sudah tidak sabar tepuk tangannya dulu. Masih 2 detik. Menurut peraturannya Pak Hargo. Saya memohon maaf atas ketidaksempurnaan orasi ini. Dan memang dijatah 30 menit, saya memang jatahnya 30 menit. Jayalah selalu dan dirgahayu FEB UGM kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Tidak bisa pantun. Di sana gunung, di sini gunung. Tidak bisa melanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.